الرسالة التاسعة muka surat 193 risalah yang ke-9 Sunnatul Al-Jumu'atil Al-Fardiyah Sunnatul Al-Jumu'atil Al-Fardiyah Syekh Al-Allamah Yusuf Ad-Dijwi rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada ulama Mesir dan salah satu daripada Syekh Masyaikhina tentang kesunatan kita melaksanakan sembahyang sunat fardiyah Jumat. Dan ini antara daripada perbualan atau juga masalah khilaf yang dari masa ke semasa, yang walaupun barangkali untuk di zaman kita sekarang tidak banyak dipertengkarkan, tidak banyak diperselisihkan, tapi daripada sikap dan perilaku daripada para jamaahnya itu kadang-kadang membuat suasana yang tidak harmoni, membuat suasana tegang antara satu dengan yang lain. Katakan saja seperti dengan di Indonesia yang pada itu terkumpul antara jamaah Muhammadiyah dengan kaum tua. Yang ini secara istiqamah melaksanakan 2 sampai pada 4 rakaat sebelum sembahyang Jumat dilaksanakan. Sementara dengan kumpulan yang lain di saat azan setelah selesai berkumandang tetap saja dengan mereka duduk sampai khatib menyampaikan khutbah. Jadi yang walaupun lakum dinukum waliyadin itu dengan bahasanya yang nak buat-buat, yang kalau tak nak pun juga tidak ada masalah. Akan tetapi kadang-kadang kalau kita melihat daripada struktur muka mereka yang tidak melaksanakannya, itu ada malamih menunjukkan ketidakseronokan, ketidaknyamanan, ketidakrestu dan ridha kepada kita-kita yang melaksanakannya. Jadi secara bijak, apakah nanti dengan kita akan bertahan mengamalkan 2 rakaat, 4 rakaat sebelum salat Jumat kita laksanakan yang disebut dengan qabliyah al-Jumu'ah, atau dengan kita bertoleransi dengan mereka yang sehingga dengan amalan yang pernah kita amalkan itu akan kita tinggalkan, atau seperti apa sikap kita. Jadi mudah-mudahan pada malam hari yang berbahagia ini dalam beberapa ulasan keterangan daripada Syekh Yusuf Ad-Dijwi rahimahullah ta'ala, dengan kita akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan panduan daripada beliau untuk kita pastikan apakah kita berada pada posisi yang betul atau juga sebaliknya, waliyadzubillah. Yaqulu rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, walada ila idarati al-majallati as-su'alul ati, sampai kepada idarah, kepada maktab majalah, tidak disebutkan nama majalahnya. Pertanyaan sebagai berikut. Qala tala'na ala maqalin mushib, kami melihat atas satu artikel mushib ay mutawwal, yang lengkap dan panjang, uraian yang panjang, fi ba'dil mujallad, fi ba'dil majallat, di dalam sebuah majalah, tahta inwan as-salatu qabla al-jumu'ati wa ba'daha, tentang sembahyang sebelum Jumatan dan juga setelahnya. Di Mesir juga seperti itu, ada yang buat, ada yang tidak. Ada yang duduk sampai khatib naik atas mimbar, ada juga setelah selesai azan dikumandangkan langsung menyibukkan diri dengan qabliyah Jumat. Ta'arada fi katibuhu, si penulis menyentuh tentang 2 rakaat yang dikerjakan sebelum Jumat, wa qala inna bid'atun la yanbaghi fi'luhuma, itu merupakan satu perkara bid'ah yang tidak sepatutnya kita laksanakan. Wa qala bidzalik, dan dengan si penulis membahas dan juga mengulasnya dengan panjang. Waqad ta'arada, dan juga dengan si penulis telah menyentuh tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi Sunaneh, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarqau qabla al-jumu'ati, yang menyatakan Nabi kita rukuk melaksanakan sembahyang sebelum Jumat, wa ta'ana bihi, tapi dengan si penulis tadi itu ta'ana, asal makna daripada ta'ana menikam, maksudnya mengomentari, mencemarkan riwayat tersebut. Ma'a anna madhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yara
talabahuma wa sunniyatahuma. Sedangkan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab kita mengatakan tidak ada pengecualian dan juga tidak ada perbedaan antara hari Jumat dengan hari-hari lainnya, sebagaimana pada sepanjang minggu dengan kita disunatkan untuk melaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat qabliyah zuhur, maka pada hari Jumat pun juga tidak terkecuali, pun juga disunatkan dengan kita melaksanakan 2 atau 4 rakaat sembahyang qabliyah Jumat. Sebelum dengan kita lanjut, dengan kita merundung sejenak, tidakkah secara disepakati yang namanya sembahyang sunat itu adalah jawabir, artinya pelengkap, penyempurna dari rangkaian sembahyang yang 5 waktu dengan subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isya? Apakah ada di antara daripada sembahyang yang 5 waktu yang menandingi sembahyang yang hanya diwajibkan sekali dalam seminggu? Jawabannya tidak ada. Jadi dalam pelaksanaan sembahyang itu sendiri, itu ternyata ada beberapa panduan, ada beberapa amalan sunat yang patut untuk kita amalkan. Kahfinya pada malam siang hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil, dan juga dengan hal ata dengan suratul insan pun juga pada hari Jumat. Kemudian dengan salawat secara khususnya pun juga pada hari Jumat, aktsiru minas salati wassalami alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil azhar. Dan juga dengan kita disunahkan untuk kita memotong kuku, kaki dan tangan pada hari Jumat. Dengan kita digalakkan untuk membersihkan anggota tubuh kita. Ghuslu yaumil jumati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu merupakan satu kewajiban ke atas setiap orang yang baligh, itu pada hari Jumat. Cabut bulu ketiak pada hari Jumat, cabut bulu-buluan yang di situ pun juga pada hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya, pada hari Jumat juga dengan kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Pada hari Jumat ada sembahyang yang disebut dengan salatu hifdzil Quran. Pada hari Jumat dengan kita dianjurkan untuk melaksanakan sembahyang untuk kita bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat disunahkan, diwajibkan al-insat wal istima' li al-khutbatain, dan juga dengan kita digalakkan untuk kita mendekat kepada imam. Ada tidak kurang daripada dalam 40 ke 70 khususiyat amalan yang sunat diamalkan pada hari Jumat. Jadi sembahyang yang seperti itu kedudukannya, baik itu dengan permulaan atau juga dengan kesudahannya, dengan amalan-amalan sunnah yang meliputinya, takkan dengan sembahyang yang seagung dan yang semulia sembahyang Jumat tidak ada qabliyahnya. Ini secara rasional. Sebab kenapa? Sebab matikan handphone. Tidak ada daripada sembahyang yang mustahab untuk kita sempurnakan, baik itu dengan sembahyang subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, atau dengan jenis-jenis sembahyang fardu yang kita nazarkan. Tidak ada daripada sembahyang fardu yang paling mustahab dan yang paling patut untuk kita lengkapkan dan juga untuk kita sempurnakan itu daripada sembahyang Jumat. Aneh jadinya kalau pada itu dengan kita melaksanakan ba'diyah dan qabliyah salat zuhur, sedangkan dengan sembahyang zuhur dari sudut status tidak jauh berbeda dengan sembahyang yang lainnya. Zuhur tak berbeda dengan asar, maghrib, isya, dan juga dengan sembahyang subuh. Sementara dengan sembahyang Jumat hanya sekali dalam seminggu, daripada 4 rakaat menjadi kepada 2, dengan beberapa perkara-perkara yang diwajibkan kepada orang-orang tertentu, kumpulan yang terpilih. Misal dengan sembahyang Jumat dengan persyaratannya ada syurutus sihah, ada syurutul luzum. Itu istilah dalam kitab-kitab fikih. Kita tidak menyebutkan atau juga tidak merungkaikan antara perbedaan daripada 2 kewajiban tadi itu yang sifatnya wajib kepada tiap individu, kecuali kepada orang yang musafir, kepada orang sakit, hamba saya, atau juga dengan perempuan. Jadi dengan kelainan yang seperti ini, apakah kira-kira juga dengan kelainannya sampai pada tahap kita tidak perlu untuk menyempurnakan sembahyang wajib yang kita laksanakan sekali dalam seminggu? Itu satu perkara aneh kalau kita katakan seperti itu. Tapi kalau kita kiaskan sebagaimana pendapat daripada ulama Hanafiyah, ulama Hanafiyah mengatakan atas dasar hadis man hafadha ala 12 rak'atan
Bunyalahu baitun fil jannah, barang siapa istiqomah melaksanakan 12 rakaat pada tiap hari dan malam, Allah akan anugerahkan, akan binakan, akan bangunkan untuknya istana di dalam surga. Rincian daripada hadis tersebut: rakaatan qabla al-fajar, 2 rakaat sembahyang sunat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur 6, 2 rakaat selepas zuhur 8, 2 rakaat selepas maghrib 10, dan 2 rakaat selepas isya. Ini yang disebut dengan sunnah muakkadah. Sementara dengan rawatib al-muakkadah dengan ghairu muakkadah secara lengkapnya: 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya 10, 4 rakaat sebelum asar 14, 2 rakaat sebelum maghrib 16, 2 rakaat selepas maghrib 18, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat atau 4 rakaat setelahnya 22 sampai pada 24. Jadi bagaimana kira-kira dengan pendapat yang mengatakan sudah bid'ah dhalalah atau bid'ah yang tidak digalakkan, yang tidak dianjurkan kita melaksanakannya, sedangkan ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara hari dengan hari, sebagaimana dengan sembahyang Jumat ada qabliyahnya qiyasan ala salatil Jumu'ah, sebab Nabi kita bersabda fil yaumi wal laila, barang siapa sembahyang pada tiap hari dan malam. Nabi kita tak kata Sabtu, Nabi kita tak kata Khamis, Nabi kita tak kata hari Senin. Nabi kita bersabda fil yaumi wal laila, pada tiap hari dan malam. Maknanya juga termasuk salat al-Jumu'ah. Dijawab, qala bismillahirrahmanirrahim, wal ana waqabna baina wal ana, kata si penulis, ini kata yang terbabit dalam jurnalistik. Waqafna baina pendapat yang mengatakan masyru', wa baina pendapat yang mengatakan bid'ah. Narju min qadatiddin, kami berharap daripada para ulama ayyaqulu al-qaulal fasil, bukan mufasil, al-qaulal fasil, memperkatakan perkataan yang pasti, al-qati' bidzalik lina'rifa ma huwal haq, agar kami dapat mengenal kebenaran yang sebenarnya, wa naqib, dan juga dengan kita dapat melihat dalil al-Imam Asy-Syafi'i, in kana lahu dalil, kalau memang ada dalilnya. Kami nak tahu hujjah dan dalil daripada ulama Syafi'i yang mengatakan itu hukumnya sunat. Narjul ifadata qat'an lisyaki, kata Abdullah Al-Urrabi, kami mengharap al-ifadah, pemberitahuan, pemberian faedah qat'an, untuk kita menghentikan kebimbangan dan keraguan, wa ta'qiqan, dan untuk kita memastikan kebenarannya, wa izhaqan, dan melenyapkan satu kebatilan, lil batili innal batila kana zahuqa, sesungguhnya suatu perkara batil itu senantiasa lenyap dan sirna. Wali fadilatikum jazilu syukri wa dumtum lidin. Ini doa elok kita, doa semacam itu kepada para ulama-ulama kita, atau kepada orang-orang yang terbabit dalam dunia dakwah, dalam dunia tarbiyah, dalam dunia pendidikan. Qala wa li fadilatikum jazilus syukur, itu ucapan terima kasih. Jazil ay katsir, wa dumtum lidin, kekal kalian untuk khidmat kepada agama. Al-jawab, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi. Ada yang boleh bantu membaca? Qabla an nakhudha bika fi ghamaratil bahth wal istidlal. Ada, kalau ada bacakan pakai mic sebelum kita masuk dalam ghamarat. Maksud daripada ghamarat adalah buhur. Belum kita menyelami lautan riset dan pembahasan, pengistidlalan, yajibu an na'rif, wajib kita tahu anna huna syai'an yang bagi at-tanbih lahu, di sana ada sesuatu yang patut untuk kita peringatkan, wa huwa anal masail al-ijtihadiyah al-far'iyah yakfi biha ad-dhannu wa la yanbaghi biha at-tanazul. Ini satu prinsip, satu kaidah yang disepakati dalam masalah al-ijtihadiyah al-far'iyah, seperti masalah hukum hakam yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih, masalah-masalah hukum, masalah-masalah yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih, ada daerah
antara halal, haram, mubah, sunat, wajib yang kita sebut dengan al-ahkamul khamsah. Al-masail al-mujtahad fiha itu cukup fiha ghalabatul dhann. Dalam 60, 70, 80, 90% seperti ini. Cukup dengan dhanni. Qala wala yanbaghi fi tanazul, dan tidak sepatutnya dengan kita bertengkar. Ini kaidah, masalah ini khilafiyah. Tidak sepatutnya seperti dengan orang Perlis lah, walaupun beliau orang Perlis. Tidak sepatutnya dengan mereka mempertengkarkan perkara-perkara yang berlaku di masyarakat. Apakah itu dengan kunutnya, dengan tahlilnya, atau juga dengan kenduri arwahnya, atau juga dengan nawaitu pada untuk kita melaksanakan ibadah, atau juga dengan kita menggabungkan antara niat dengan niat sebagaimana yang diulat dan juga yang diterangkan oleh para alim ulama. Jadi kita berharap sepatutnya seperti itu. Kawan-kawan kita yang sudah punya S3, Masya Allah, tabarakallah, itu mengambil masa kadang-kadang hampir puluhan tahun. S3 itu bahasa Indonesia, S1 BI, S2 MI, S3 adalah program PSD. Yang punya PSD itu sepatutnya punya wawasan lebih luas, punya pengamatan lebih matang, dan juga punya kelapangan dada lebih lapang daripada yang lain. Maka dengan masyarakat di kampung atau juga dengan orang-orang kita yang beramal atau juga yang mengikuti salah satu daripada al-madzhabul arba'ah, itu masih boleh bertoleransi dengan yang berbeda pendapat dengan mereka. Tidakkah sejak daripada abad yang pertama penghujung atau pada abad yang kedua dan selanjutnya ada terdapat lebih daripada 4 mazhab. Ada mazhab Imam At-Tabari, ada mazhab Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada mazhab Imam Al-Hasan Al-Basri, ada mazhab Imam Abdullah Ibn Mubarak, ada mazhab Ibn Abi Layla, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Sufyan Ibn Uyainah. Ada dikatakan tidak kurang daripada dalam 17 mazhab pada saat ketika itu. Ternyata daripada pandangan kepada pandangan, daripada mazhab kepada mazhab, itu dengan mereka boleh bertoleransi antara satu dengan yang lain. Ra'yuka sahihun wa yahtamilus shawab, ra'yuka sahih wa yahtamilul khata', wa ra'yuka khata' wa yahtamilus shawab, wa ra'yi shawabun wa yahtamilul khata'. Pendapat awak itu salah. Kawan-kawan dari Kalimantan, dari Banjar Muntai, awak itu bahasa kita sana ikam, dia kasar sikit, awak. Jadi pendapat awak, pendapat ikam, kalau bahasa orang Banjar ikam, kasar awak kasar kan. Nah, betul, lembut. Hang yang kasar. Awak tuh masih oke lagi. Jadi pendapat Anda itu salah, tapi mungkin saja betul. Pendapat aku ini betul, tapi mungkin saja salah. Itu kalau tersemat dalam hati, terserah siapa-siapa aja, yang namanya SSA, RRK, RURU, apa saja lah. Aneh mereka, bagaimana sampai tidak boleh berlapang dada? Sudah dapat jabatan sebagai mufti pun juga punya pandangan yang ekstrim seperti itu. Dan apa untungnya dengan kita membuat suasana jadi tegang? Apa untungnya? Dan bagaimana sepatutnya tuh, bagaimana pandangan masyarakat kalau Anda tengok seorang ahli atau seorang yang ada gelaran PhD, ada gelaran doktor, mengambil mikrofon daripada seorang imam disebabkan karena wirid nyari. Itu kalau dengan bahasa lembutnya menunjukkan atas kebodohan orang yang seperti itu, tuh bahasa lembutnya. Kenapa seperti tak baca aja? Ada terdapat, nanti kan kita diskusikan bersama, hampir tidak kurang daripada dalam 25 buah hadis yang menunjukkan atas kebolehan, bahkan atas kesunatan dengan kita berzikir nyaring. Zikir nyaring untuk membuat suasana. Coba kalau pada tuh penyanyi, siapa yang mengatakan menyanyi itu sunat? Pendapat yang mana? Siapa yang mengatakan rock, dangdut, karaoke itu hukumnya minal afdal? Ada bahasa seperti itu kalau dinyanyikan dengan nyaring. Tak ada. Tapi dengan kita tahu kalau sudah pasti dan pasti itu satu perkara makruh. Bahkan ada pendapat sebagian daripada ulama hukumnya haram. Pendapat yang mu'tamad bergantung kepada rentak dan juga lagu yang kita nyanyikan. Ada lagu yang dinyanyikan hukumnya mubah, ada lagu-lagu yang dinyanyikan hukumnya barangkali baik, ada juga lagu-lagu yang direntakkan hukumnya haram. Kalau menyentuh
tentang masalah hubungan antara laki istri, pasangan dua laki istri, atau juga pencemaran kepada hukum hakam atau pencemaran kepada akidah, pasti dan pasti hukumnya haram. Itu dilantunkan dan dinyanyikan dengan nyaring. Jarang-jarang dengan mereka menggunakan waktu, kekuatan dan tenaga untuk membentras perkara-perkara yang seperti itu. Jadi kalau dengan seumpama yang tidak digalakkan pun ternyata memberikan kesan bagus bagi penggemar hiburan, atau juga dengan mereka-mereka yang tergila-gila dengan musik, bagaimana kira-kira kalau pada saat kita lanturkan itu boleh memotivasi hati, membuat kita jadi bening, membuat kita jadi tenang, membuat kita jadi dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Coba kalau seandainya terserah Anda sebut penyanyi-penyanyi kelas dahulu atau yang sekarang saya tidak banyak tahu, penyanyi-penyanyi lama daripada Mesir. Apakah kira-kira dengan Sadiahnya, dengan Muna Abdul Ghaninya, atau dengan Wadah Jazairiyahnya, ataupun juga dengan Sabahnya, ataupun juga dengan Abdul Halim Hafiznya, dengan Farid Atrasnya, itu penyanyi-penyanyi lama, ataupun juga dengan Siti, dengan Aliza, dengan siapa, atau dengan Raja Dangdut, Roma Irama, atau dengan Elvi Sukaisi, Sopan Sopian, Mus Mulyadi, Laila, siapa-siapa nama-nama mereka, woi kenal. Astagfirullahaladzim, itu nama-nama lama. Jadi mata melihat, telinga mendengar, cuma tidak tersemat dalam ingatan. Jadi dengan mereka-mereka itu tampil, katakan saja, kau masih gadis atau sudah janda, misalnya, terus dinyanyikan secara pelan. Masih gadis atau sudah janda? Aku, kalau memang sudah janda, memangnya kenapa? Memang kalau sudah janda, tetap aku cinta. Mari kita menikah saja. Itu insya Allah penontonnya habis. Takkan ada penonton boleh bertahan kalau pada itu dengan rentak lagu seperti itu dinyanyikan secara care. Jadi agar bagaimana mampu mereka memukau para penonton jika sampai penonton bertahan sampai pada rentak persembahan yang terakhir, karena itu dinyanyikan dengan nyaring. Kita tidak mengkiaskan ke sana. Takkan perkara-perkara mungkar dengan begitu leluasanya dinyanyikan, sementara begitu orang berzikir nyaring, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau juga dengan zikir-zikir yang seumpamanya subhanallah, 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 ya imam ar-rusli, ya sanadi, ya imam ar-rusli, ya sanadi. Satu, untuk memotivasi hati. Yang kedua, luahan rasa mahabbah dan cinta kepada baginda Nabi. Yang ketiga, agar juga dengan para pendengar termotivasi hati untuk bersalawat dan juga dengan rentak yang sama menyanjung dan memuji. Apakah kira-kira itu bid'ah dhalalah sebagaimana mereka katakan? Dengan bahasa rasional salah, dengan bahasa akal keliru, dengan bahasa hukum nanti kita tengok ada lebih daripada puluhan buah dalil. Kalaulah seandainya daripada dalil kepada dalil itu tidak menunjukkan atas kesunatannya, paling tidak itu merupakan suatu perkara yang diperbolehkan. Kembali, jadi kata beliau, ini kita sepakati, ini prinsip utama harus tersemat di dalam jiwa raga kalian semuanya. Anta kuliah usuluddin, kuliah dirasat, kuliah bahasa Arab, sastrawan, apapun bidangnya nanti, atau juga bidang ada hadis, bidang ada fikih. Satu, yang pertama tentang hukum far'iyat itu cukup secara zani, cukup dalilnya zani, tidak mesti harus dengan dalil qat'i, tidak mesti harus dengan dalil yang mutawatir, tidak mesti dalilnya daripada Al-Quran. Jadi dengan bahasa Allah qat'iyu as-subut dengan qat'iyu ad-dalalah, qat'i kesabitan hadisnya dan juga qat'i dengan dalalahnya. Cukup dengan qat'iyu subut dengan dhaniyyu dalalah, atau juga dhaniyyu subut seperti dengan hadis-hadisnya, tapi dhani di situ masih sampai pada martabat hadis hasan, dan juga dengan dhaniyyu ad-dalalah. Dari sudut pengistidalannya dhani, daripada sudut kesabitannya pun juga dhani, itu sudah memadai. Satu. Yang kedua,
la yungkar al-mukhtalaf fihi wa innama yungkaru al-muttafaq alaihi. Kita tidak boleh ingkar kepada masalah yang terdapat perbedaan pendapat ulama. Loh, kenapa tangan tidak ada? Dalam mazhab Imam Syafi'i, tangan antara dada dengan pusat atau dengan pusar. Jadi kata ulama, la yuhtaju al-madhabu bil madhab. Tidak boleh dengan kita mendebat mazhab dengan mazhab. Walakin yuhtajul madhabu bil dalil. Tapi mazhab itu kita debat dengan dalil. Kita tidak boleh menyalahkan ulama Hanafiyah yang pada sembahyangnya tangan di bawah pusar. Kita juga tidak boleh menyalahkan ulama Malikiyah kalau pada itu mereka sembahyang dengan irsal. Kenapa? Sebab itu perbedaan mazhab. Kalau seandainya mazhab tadi itu bercanggah dengan nas, baik daripada Al-Quran ataupun juga hadis, nah disinilah peluang untuk kita memprotes, untuk kita menyalahkan yang sifatnya zaniyu ad-dalalati atau yang sifatnya ijtihadi daripada ulama. Itu kalau seandainya dengan Anda memiliki dalil qat'i yang tidak ada takwil, yang tidak dapat ditakwilkan begitu dan begini, memang qat'iyyus subut dan juga qat'iyyud dalalah. Makanya dalam kondisi dan juga keadaan seperti itu ulama berpendapat al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad, walakin yunqadu bid dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yang bagi fi tanazu, dan tidak sepatutnya dengan kita bertengkar. Wa kullu man talab fi dalil al-qat'i, dan siapa saja yang meminta dalil qat'i bahwa imma jahilun, lima orang itu jahil, la yang bagi, tidak selayaknya untuk disenaraikan dalam kumpulan para alim ulama. Wa imma syai'ul qasdi, atau juga dengan bertujuan yang tidak baik, ila tuhur, selain daripada popularity. Dan ini yang kita lihat. Jadi tujuannya tidak lebih daripada ikut mazhab Khalid Torab. Buat perbedaan kamu akan dikenal. Jadi orang Hulu dia kirir. Orang semuanya pakai biru, ternyata dia hijau misalnya. Orang semuanya hijau, ternyata dia biru. Semuanya orang pakai songkok, dia tidak pakai. Semuanya orang tidak pakai songkok, dia memakainya. Semuanya orang pakai seluar panjang, dia pakai celana pendek. Tentu sorotan pandangan kepada yang berbeda tadi itu. Itu mana Khalid Torab. Qala, siapa bantu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Yang nahunya masih remang-remang, kasih baris, kasih janggut ya. Ini bukan mudah dibaca, tidak ada baris. Makanya kita bebas ngasih baris, mau kasih atas, kasih bawah, kasih tiga. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa amin wassalatu wassalamu ala asyrafil muslimin wa ala alihi wa amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa in labisa 'ala al-muslimina wattaba'a ghayra sabilil mu'minin wa hadha huwa al-ghalibu 'ala tilka at-ta'ifah. Jadi kata beliau, ya imma orang tadi itu jahil dengan masalah hukum dan hakam, ya imma dengan seseorang tadi itu mempunyai tujuan yang tidak elok. Qala la yuridu ila dhuhur, dengan cara seperti apa saja. Kalau memang akan lebih menguntungkan ikut UMNO, jadi UMNO. Kalau memang akan lebih menguntungkan masuk PAS, itu kita tahu dengan dia. Tapi ditafsirkan dia itu kemana kembalinya dhamir. Begitu. Tidak ada pendirian. Kalau kita ada pendirian, tapi kita bersabda, innal mu'min la yakunu imma'ah. Seorang mukmin itu tidak boleh secara ikut-ikutan. Yaqulu in ahsana nas ahsantu. Kalau orang ramai buat baik, aku juga akan buat baik. Kalau orang ramai buat buruk, aku juga akan buat buruk. Walakin wattinu anfusakum, akan tapi pastikan pendirianmu. Jadi kadang-kadang sampai kepada wa in labasa talbis wa in labasa alal muslimin, yang walaupun membuat talbis penyamaran kepada orang-orang yang beriman menjadi sama dan ragu bimbang, wattaba'an, dan mengikuti selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Hadha wal ghalib, ini kebiasaannya ala tilka ta'ifah yang masukkan situ kumpulan al-wahhabiyun was-salafiyun, walidzalika tarahu mutanaqidin. Kamu lihat mereka tuh kontra dalam pendiriannya. Kadang-kadang tara al-wahida minhum taratan min al-zahiriyati, kadang ikut pendapat zahiriyah, kadang ikut pendapat batiniyah. Wa hinama yad'a al-ijtihad al-mutlaq wa yakhruju ala al-a'immati al-arba'ah, hinama, dan pada waktu dengan mereka
mendakwah irsyad mutlak seperti pengikut Al-Albani dan juga dengan pengikut penulis kitab, apakah wajib kita iltizam untuk memilih salah satu daripada 4 mazhab atau beriltizam dengan salah satu daripada mazhab itu adalah dhalalah. Jadi di situ Al-Khujandi berpendapat, Al-Khujandi itu yang diambil istidlal oleh Al-Albani pada masa perdebatan beliau dengan Dr. Said Ramadan Luthi dalam kitab Al-Mazhabiyah. Kitab itu wajib dibaca, bukan kita untuk menang, tidak, bukan dengan tujuan untuk kita mengalahkan mereka, tidak, tapi agar dengan kita berwawasan, agar dengan kita boleh bertoleransi, agar dengan kita boleh menerima pandangan yang berbeda daripada orang lain. Pada waktu mereka mendakwa al-ijtihad al-mutlaq, qala yakhrud artinya di sini menyerang alal a'immati al-arba'ah, mereka keluar untuk menyerang, untuk memerangi imam-imam yang 4, za'iman linasi, dengan mendakwa kepada dirinya darajatan, suatu kedudukan. Jadi kata Rora pada beberapa waktu yang lalu, saya tidak ada mazhab, saya pilih-pilih. Memangnya awal lebih hebat daripada mereka, sampai mampu pilih-pilih. Yang dibaca oleh mereka kita masih belum baca. Yang walaupun dunia kita dunia yang serba canggih dan modern, tapi kemodernan itu dengan laptopnya, kemodernan itu dengan peralatan komunikasinya, kemodernan itu dengan mausu'ah ad-dahabiyahnya, ada dalam berapa puluh ribu yang terkumpul di dalam satu stuana, tapi masih belum teralih ke otak kita. Jadi kalau dengan mereka memang tidak ada yang namanya hadis, tak ada, MP3 tidak ada, MP4 tidak ada, komputer tidak ada, tapi otak mereka itu lebih daripada komputer. Daya ingatan mereka, Masya Allah tabarakallah, itu daya ingatan yang sekali baca ingat, yang sekali baca hafal. Ubudiahnya memang tidak ada tandingan, kewaraannya memang tidak ada tandingan, pendiriannya memang tidak ada tandingan, kesuhutannya pun juga tidak ada yang menandingi. Jadi daripada beberapa aspek, daripada berbagai faktor, tetap saja dengan kita mengagumi dan mengidolakan ulama-ulama kita. Jadi kata dia seakan pilih-pilih yang seperti apa. Bukan itu tidak boleh. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Qala za'iman linasihi darajatan, satu derajat, satu kedudukan, huwa abadu nasi minha, dia adalah merupakan orang yang paling jauh daripadanya. Taratan tarahu ghariqan, kadang-kadang kau tengok dia tenggelam, bertaklid kepada Imam Ibnu Taimiyah, min faraqihi ila qadami. Farak, ini farak, daripada kepala sampai ke kaki, daripada ujung sampai ke ujung 100% mempertahankan pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tadinya mengatakan bertaklid itu hukumnya haram, tadinya mengatakan berijtihad hukumnya wajib. Kok kenapa dengan Anda atau dengan sampean bertaklid buta dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam masalah tawasul, dalam masalah ziarah, dalam masalah talak, banyak masalah-masalah yang dipertengkarkan. Qala rahimahullahu ta'ala wal mubtilu la budda ayatanaqat, dan juga al-mubtil, orang yang tersalah pasti pembicaranya akan tanakut, akan kontra, sya'a am aba, mau atau enggan. Lisanu halihi yaqul tauran yamanin idza lakita dayumnin wa idza lakita ma'diyan fa'adanani. Tauran kadang-kadang akan jadi orang Yaman kalau pada waktu dia berjumpa dengan orang Yaman, dan kadang-kadang pada waktu dia berjumpa daripada Ma'di, dia katakan saya orang adalah Ma'di. Jumpa orang Banjar, saya Banjar. Jumpa Madura, saya juga Madura. Jumpa Malaysia, saya Kedah. Seperti tadi malam lah, tadi pagi kan. Nah, ulang lagi sekali supaya tersemat dalam ingatan antum. Belajar baru sampai Mesir. Jadi kata pemandu taksi, awak ni zamal kahwi wala ahlawi. Awak ni zamal kahwi atau ahli. Jadi kata dia, saya Syafi'i. Kesian. Zamal kahwi artinya klub Zamalik. Kesebelasan Arab Mesir yang paling terkenal dua. Satu Zamalik, satu ahli. Jadi masyarakat Mesir terbagi kepada dua kelompok saja. Ima dia menyokong Zamalik, ima dia menyokong ahli. Teman kita tentu pada waktu ditanya, anta zamal kawi wala ahli.
Dia bingung. Dia tak pernah dengar mazhab itu. Dikira itu mazhab aliran apa, Syiah kah, Batiniyah atau seperti apa. Katanya saya Syafi'i. Jadi begitu tawuran. Sewaktu-waktu kalau pada tuh jumpa dengan kawan-kawan daripada Malaysia, dia kata saya Malaysia. Kalau pada tuh jumpa dengan orang asli, kata dia saya orang asli. Kalau pada tuh jumpa dengan orang Bugis, kata dia aku Bugis. Jadi waktu itu ampusakum, siapa sih sebenarnya Anda itu? Begitu kadang-kadang sikap dari bacaan Salafi mengharamkan taklid, tapi ternyata mereka bertaklid, mengaku beristihad, tapi justru istihadnya istihad yang tidak mempunyai latar belakang. Nah, walau aqalu la'arafu anna an-nasa la yatrukuna immatahum al-mashhud lahum bil khair wad din wal ilm wattabriza fi kulli fadilah. Kalau seandainya mereka paham, lau aqalu, kalau mereka memikirkan, kalau mereka memahami, la'arafu anna nasa, mereka akan tahu orang-orang itu tidak akan meninggalkan. Betul. Jam, handphone matikan, haram handphone dalam pengajian kita. Lebih mendingan bahasa Indonesia, lebih mendingan Anda tidak masuk kelas daripada handphone Anda tidak dimatikan. Qala la yatrukuna immatahum al-mashhuda lahum bil khair. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan meyakini kita memang betul-betul sudah sebati, tidak akan mungkin dengan kita meninggalkan a'immah, ulama-ulama kita yang mendapatkan penyaksian terhadap mereka bil khairi wad dini wal ilmi wat tabriz bi kulli fadilatin. Burus al-dhuhur ay wad-dhuhur, dengan keilmuannya, dengan kefakihannya, dengan kepenatikannya, dan juga dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Wa yattabi'u haula'il mashhud, terus mengikuti mereka-mereka yang kita sebutkan tadi sebelumnya, bima la nutilul qawla fihi wa ghaniyun lil bayan, dengan keterangan dan ulasan kita tidak ingin memanjangkannya dan itu tidak perlu dikomentari. Haula, mereka tadi itu yujazibuna, mujazabah, bersikap keterlaluan, fi kulli ma ya'inu lahum, pada tiap masalah yang mereka bicarakan, wala yubaluna, dan mereka tidak peduli bi khalqil ijma', dengan menyalahi ijma', asal daripada harakah melobangi, membolongi. Lihada angkaru, karena itu mereka ingkar tentang syaddar rihal. La tusaddur rihal, tidak dibenarkan kita bepergian kecuali ke salah satu daripada 3 buah masjid. Kita ke Madinah bukan untuk ziarah kubur, kita ke Madinah bukan untuk ziarah baginda Nabi, kita ke Madinah bukan untuk kita berziarah bagi juga pada waktu kita ke Mekah, bukan atas tujuan untuk kita menziarahi ahli Ma'la wa Syubaika, tapi justru dengan kita ke Madinah atas tujuan untuk ziarah masjid. Sebab seperti itu yang Nabi kita katakan, illa li salasati masajid, illa li ihda salasati masajid, kecuali kalau kepergian kita itu untuk menuju salah satu daripada 3 buah masjid. Kata ulama, maksud hadis itu bukan untuk ziarah kubur, maksud hadis itu adalah untuk bernazar, melaksanakan ibadah di masjid-masjid mana saja. La tusaddur rihal, tidak dianjurkan kita bermusafir untuk melaksanakan ibadah sembahyang atau juga dengan seumpama etika, kecuali kalau ke salah satu daripada 3 buah masjid. Ini yang disepakati oleh ulama kita dahulu. Datang Imam Ibnu Taimiyah mengatakan syaddur rihal itu maksudnya adalah untuk ziarah baginda Nabi, sehingga sampai tidak diperbolehkan untuk kita ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ke Madinah tujuannya bukan untuk ziarah baginda, tujuannya untuk kita menziarahi masjid, kemudian baru kita berziarah kubur. Panjang pembahasannya. Jadi kalau untuk ziarah masjid, oke, silakan. Tapi kalau ke Madinah untuk ziarah baginda Nabi, itu hukumnya haram. Qala wa huwa mujma'un alaihi summa yas'amuna ba'da dzalik annahum salafiyun ahlu kitabin wa sunnatin. Kemudian selepas itu mereka mengaku bahwasanya mereka itu salafi, ahli kitab dan sunnah. Hadisnya satu saja mereka kuasai. Yang masalah yang dipertengkarkan, kullu bid'atin dhalalah. Tidak boleh maulid, kullu bid'atin dhalalah. Perayaan Islam Mi'raj, kullu bid'atin dhalalah. Qunut, kullu bid'atin dhalalah. Tahlilan,
qillatin dhalal. Itu ahli sunnah. Itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah itu yang ada ratusan ribu di kepala. Ada terdapat ribuan lah daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa kullu syai'in wa ayu syai'in yuriduna ba'da an arafna, apa yang mereka inginkan setelah kita tahu anal muqti lahu ajrun wal musibu lahu ajran. Apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan pada waktu kita tahu yang betul akan mendapatkan 2 ganjaran pahala, dan yang tersalah cukup dengan 1 balasan. Falam yaktafi, mereka tidak cukup biraf'il izr hanil muqti bal ja'ala lahu ajra. Falam yuktafa atau falam yaktafi ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dan arabna sallallahu alaihi wasallam annal muqti lahu ajrun, yang tersalah dalam berijtihad pun mendapatkan 1 ganjaran pahala. Lam yaktafi ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat wizard dosa kesalahan daripada orang yang tersalah, justru dengan baginda menyatakan dia akan mendapatkan 1 ganjaran pahala. Waqad arafa dzalikal ulama min a'immatil huda hatta dhaba katsirun minhum ila anal haqqa yata'addadu taban dhanni al mujtahid, sehingga sampai ada pendapat daripada ulama mengatakan kebenaran itu berbilang-bilang ikut zan, dugaan daripada seorang mujtahid. Fa innallaha lam yukallifu illa bima addahu ila ijtihadu, Allah tidak akan mentaklifkan kepadanya melainkan seperti yang sudah teramati dengan ijtihadnya. Faka'anal haqqa binisbati ilaihi wa ma'taqadahu, ini juga reality, seakan-akan kebenaran dalam agama itu menurut keyakinannya mereka. Awak ikut aku berarti kamu betul, kalau awak tidak ikut aku berarti kamu salah. Ini prinsip mereka seperti itu. Ikut tamu tabi'an li, kalau kamu senada dan sinama dengan aku berarti kamu betul. Kalau kamu berbeda pendapat dengan saya berarti kamu itu tersalah. Itu mantap orang yang muflis seperti itu. Kenapa? Sebab siapa yang memberikan garansi dan jaminan kalau dengan pendapat mereka itu betul? Siapa yang memberikan jaminan yang dengan pendapat mereka itu semuanya betul? Dan juga siapa yang mengatakan dan yang menyatakan semua pendapat yang berbeda dengan kalian itu salah? Qala bismillahirrahmanirrahim, faka'annal haqqa binisbati ilaihi, seakan-akan kebenaran itu menurut mereka adalah yang mereka yakini. Walaysal maqsudu minat taklif illa tahqiqul ubudiyati, tidak dimaksudkan daripada taklif melainkan untuk kita mentahqiqkan ubudiyah kita kepada Allah dan tidak keluar daripada perintah Allah dan Rasulnya. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebankan kepada kita melainkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Belum lagi masuk pada tadrib. Waqad qalu idal mujtahid yajibu alaihi ittiba'u dhanni, dan mereka mengatakan mujtahid wajib ittiba kepada dugaannya, wa yahrumu alaihi taqlid, dan diharamkan taklid ke atas apa yusyai'in baqiya ba'da dzalik, apa yang tersisa setelahnya itu. Walakinnahum mulabbisun, mereka adalah merupakan kumpulan yang mentalbis, yang menyamar-nyamarkan hakikat. Yuriduna tahrish hubban bidzuhur, menginginkan tahrish bainal bahaim, memperkelahikan. Yang mereka inginkan mempelanggakan antara satu dengan yang lain karena ingin untuk mendapatkan popularitas. Au jahilun, atau mereka itu jahil, la yumkinuhum, mereka tidak mampu untuk ta'ammuk dalam pembahasan hukum akam, ataupun juga al-wuquf ala manazil a'immati, atau melihat dan mengamati manazil, masdar, sumber pengambilan daripada para ulama. Walama as-salahu al-ulama'u bidzalik, atau yang telah dijadikan asal taksil kaidah oleh ulama-ulama kita dahulu. Wa inna min akbari balayana, kata beliau, na'am, wa inna min akbari balayana allati na'inna minha wa la nadri, allati na'innu minha wa la nadri muntahaha wujud at-ta'ifah. Ini rintihan itu anin di antara daripada sebesar-besar musibah
allati na'idu minha, yang dengan kita sampai terkeluar bunyi seperti itu dan kita tidak tahu bila kesudahannya wujudut ta'ifati bainana, adanya kumpulan seperti itu di kalangan kita tuh, di tengah-tengah kita. La tafham wala tukalid mayyafham. La tafham ta'ifah itu mengerti tidak, dan taklid kepada orang yang mengerti pun juga tidak. Ke seorang Banjar bungol, itu bahasa yang paling lembut dalam bahasa orang Banjar. La tafham, kalau awak tak mengerti, kalau kita tidak paham, kita taklid kepada orang yang paham. Tidak paham, tidak ikut orang yang paham pun juga tidak. Kan begitu mereka. Jadi mereka paksa-paksakan pendapat mereka itu kepada kita. La tafham wala yuqalidu ma yafham. Naam, inna fi sudurin illa kibrun ma hum bi balighi fasta'id billahi innahu was-sami'ul basir. In dengan mana ma, tidak ada di dalam hati mereka itu melainkan kesombongan. Ma hum bi balighi, fasta'id billah, minta perlindungan dengan Allah. Walau kana indahum adana syafaqatin 'alal muslimin, kalau seandainya dengan mereka memiliki rasa kasihan dan juga rasa kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, atau keikhlasan untuk mereka, la'arafu anadina an-nasihah, mereka tahu agama itulah nasihat, bertoleransi, adinun nasihatu, yang walaupun ada perbedaan di kalangan para sahabat pada waktu Nabi kita hidup, tapi ternyata Nabi kita akur dengan perbedaan pendapat atau dengan perbedaan pandangan daripada mereka. Wa ana laysa minad-din, bukan daripada agama, wala minal aqli an mu'arridul amata lil khawf bil adillati wal muwazanah bainal mujtahidin. Bukan daripada panduan agama, bukan daripada akal pemikiran yang waras, an mu'arrid, di saat kita mengajak orang-orang umum untuk berbicara tentang dalil. Ngaji tak pernah belajar bahasa Arab, dan tidak tahu dan saraf, tidak tahu nahwu dan saraf, tidak pernah tahu tentang dalil. Tapi pada waktu kita berbicara tentang hukum hakam, kata dia, beda dalil, isid dalil, sahih atau tidak sahih. Kalau kita tanyakan, kamu tahu tadi definisi sahih itu apa sebenarnya? Sahih itu sahih apa sebenarnya? Apakah sahih Muslim atau sahih Bukhari? Apa yang Anda maksud dengan sahih? Qala alaysa minal ma'qul an mu'arridal al-amata lil khawf. Orang awam kita ajak untuk berbicara tentang dalil wal muwazanah, dan membuat perbandingan, membanding-bandingkan antara mujtahid dengan mujtahid, sehingga sampai dengan seenak yang mengatakan Imam Syafi'i tersilap atau tersalah dalam masalah itu. Qala rahimahullahu ta'ala falidzalika laysa min syanihim wala huwa min mutanawali qudratihim, itu bukan urusan mereka dan mereka pun juga tidak mampu di luar daripada kemampuan mereka. Wala natijata lahu, tidak ada natijah ila ba'fuz thiqati bi amatihim, melainkan akan melemahkan kepercayaan kita kepada ulama, wa tashkikuhum fi dinihim wa aqidatihim, dan pentashkikan mereka dalam bidang agama dan akidah. Ala anna ulaikal muhawwishin, tahwish, yang buat orang jadi bimbang dan ragu. Laisu fil 'ir wala fil nafir wala minal ulama'i fi qalilin wala katsir, bukan di kalangan para alim ulama, bukan di kalangan orang yang memahami tentang hukum hakamnya. Laisa minal ma'qul kama qulna ayatul nasu ma arafu min mataifil aimatil mashhudi lahum bil khairi was salah wad dini wal wara'i wal bahth wa tahlila haula alladziina yasiruna wara'al khayal. Orang-orang masyarakat di sana dan di sini tidak akan mungkin mereka meninggalkan pandangan daripada mazhab empat yang telah disaksikan, yang telah dibuktikan kesalahan mereka, keilmuan mereka, kealiman mereka, agamanya, waraknya, ta'arinya, daya ingatannya, kepada haula'il hamqa, kepada orang-orang yang kita sebutkan tadi, yasiruna wara'al khayal, berjalan di belakang bayangan, walaysa ya'nihim illa ayyuqal, bagi mereka tidak ada tujuan, tidak ada kepentingan selain daripada untuk disebut, masuk dalam paper, masuk dalam akhbar, masuk dalam wawancara. Yang penting dengan pandangan dan juga dengan pendirian yang berbeda. Jadi kalau seandainya mereka memiliki kemampuan
seperti dengan keilmuan ulama-ulama kita dahulu, mungkin dengan kita Islam, tapi dengan kemampuan yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama menyalahkan ulama-ulama kita terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an, panjang mukadimahnya. Wal'an, sabar. Besok malam jadwal kita rubah. Jadi kita buat pengajian pada tengah hari. Katanya bola sepak bukan pada pukul 8 malam, bermula daripada pukul 5 petang. Jadi pengajian malam tetap berlangsung pada pukul 9 sesubuh, dan pengajian asar juga tetap berlangsung pada waktunya. Cuman barangkali kita sembahyang bersama besok di bawah situ. Saya pengajian akan bermula daripada pukul 4. Jadi 4 ke 5. Jadi kita sembahyang awal, bukan awal sembahyang sebelum waktu, tidak. Tidak boleh. Jadi saya hanya untuk meraihkan itu, dan insyaallah mungkin kita besok dengan natijahnya saja atau dengan hasilnya saja, apakah nanti akan disusul sama Prancis atau juga dengan lawannya. Alhasil insyaallah yang kita cadangkan tadi siang itu kita rombak. Insyaallah malam ini kita akan berhenti pada pukul 10.40 dengan kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an. Supaya tidak panjang lebar pembahasan kita, banyak masukan-masukan daripada beliau yang mungkin sebagian daripada teman-teman merupakan satu perkara baru dalam masalah khilaf. Yang secara pasti yang kita perbualkan sekarang, apakah sunat, apakah memang digalakkan dan dianjurkan dengan kita melaksanakan sembahyang qabliyah Jumat ataupun juga tidak. Hadis qala wal ana nadhkuru laka masdadala bi Asy-Syafi'i. Sekarang saya akan sebutkan dalil daripada Imam Syafi'i, penulis Malikiyul Madhab, madhab Maliki. Qala ala sunnatil Jum'ati ma yakfi ba'dul ijtihad al-ma'qul wal maqbul. Yang sebahagiannya dalil daripada ulama Syafi'i atau dalil daripada Imam Syafi'i tentang kesunatan sembahyang qabliyah Jumat, ma yakfi ba'dul, sebagainya cukup untuk jadikan ijtihad yang ma'qul dan yang diterima. Wala nazalu nukarrir, dan senantiasa kita ulang-ulang, senantiasa nukarir, senantiasa menyebut atau kita sebut-sebut anna dhanna, dhan dalam 80%, 70% zan artinya lebih daripada 50%, lebih daripada 50% itu sudah cukup dan juga sudah memadai dalam masalah halal dan haram. Qala wala natlub yutlab ghairuhu wa annahu man wasala ilaihi mujtahid wajaba al-ittiba'u wal qawlu bihi wa annahu mata wasala, dan sesungguhnya apabila dengan seorang mujtahid wasala ilaihi ila dhanni al-mujtahid, idza wasala ilaihi mujtahid, apabila mujtahid sampai kepada dhan tadi itu, maka wajib dengan kita mengikutinya dan juga memperkatakan seperti panduan daripada ijtihadnya. Haka qalilan min katsir, ambil sedikit daripada yang sekian, sedikit daripada yang terlampau banyak. Famin dzalika, nah dalil tentang kesunatan sembahyang qabliyah Jumat. Yang pertama, famin dzalika ma rawahu Abdullah bin Zubair 'inda Ibn Hibban fi sahihihi wa Daraqutni wa Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan. Oke, cukup jelas. Ma min salatin makrudah, Nabi kita bersabda, tidak ada daripada sembahyang fardu melainkan terdapat di hadapannya 2 rakaat sembahyang sunat. Ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha, tidak ada daripada sembahyang fardu yang diwajibkan melainkan di hadapannya ada terdapat 2 rakaat sembahyang. Subuh ada 2 rakaat sebelumnya, asar ada 2 atau 4 rakaat sebelumnya, zuhur pun juga ada 2 atau 4 rakaat sebelumnya, maghrib pun juga ada 2 rakaat sebelumnya. Nah, min dzalika ma rawahu at-Tabrani fil awsati anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-jumu'ati 4 wa ba'daha 4. Dzakarahu al-'Aini fi 'Umdatil Qari wa lam yu'alliq 'alaihi.
وقد ساقه للاستدلال. Hadis riwayat daripada Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Imam Tabrani mempunyai 3 buah kitab yang disebut dengan Mu'jam. Ada Mu'jam Al-Kabir, itu ada dalam 25 jilid. Ada Mu'jam As-Saghir, ada Mu'jam Al-Awsat. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan sembahyang 4 rakaat sebelum Jumat dan juga 4 rakaat setelahnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga disebutkan oleh Imam Al-Aini, pengarang kitab Umdatul Qari, syarah kepada kitab Sahih Bukhari. Walam yu'alliq alaih, tanpa ada taklik, tanpa ada komentar, tanpa ada komen daripada Imam Al-Aini. Sedangkan hadis itu disebutkan bi majalis istidlal, maka saqalil istidlal. Hadis itu disebutkan dalam pendalilan bahwasanya sunat kita melaksanakan sembahyang sebelum salat Jumat. Waqala fil Fathul Bari rawa وقال في الفتح روى الطبراني في الأوسط عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 وعلق عليه. Al-Naqas itu Al-Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Aini tidak ada komen. Imam Ibnu Hajar hadis yang menyatakan kalau hadis ini sahih sudah tidak ada permasalahan. Kalau seandainya hadis ini sabit sahih atau hasan, sudah tidak ada khilaf. 4 rakaat sebelum Jumat dan juga 4 rakaat setelahnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani allaka bi qawlihi wa fi Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami wa huwa dha'ifun inda Bukhari wa ghairihi, lakin hadha at-ta'an alladhi dzakarahu al-fatu la yamna al-istidlal bih. Akan tapi pencemaran yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari itu tidak mencegah kita untuk kita beristidlal. La li anna al-jahla ghairu mufassar, bukan dikenakan kena pentajian yang tidak dijelaskan kama qala ba'dhum, bal li anna ta'na ghairu muttafaqin alaih. Pencemaran terhadap hadis itu tidak disepakati. Dhaif yang bernama Muhammad bin Abdurrahman As-Sahmi itu hanya menurut sebagian daripada ulama hadis. Ustaz kita Ustaz Nadrul, menurut orang-orang polis ghairu thiqah. Tapi menurut kita menurut diantara daripada yang kita berikan amanah dan kepercayaan. Jadi untuk kita memastikan berita informasi daripada beliau, maka pasti informasi daripada Ustaz Nazrul, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif di kalangan ahli perlis, dan barangkali sahih di kalangan sahabat-sahabat kita lainnya. Nah begitulah juga tentang hadis. Kebanyakan daripada hadis-hadis yang dikatakan dhaif, yang dikatakan lemah, itu dikarenakan karena adanya rawi yang lemah. Tapi kadang-kadang rawi yang lemah itu sendiri tidak disepakati. Ada dengan sebagian ulama mengatakan rawi itu oke, thiqah, adil. Ada juga yang mengatakan rawi itu lemah. Yang mengatakan rawi itu lemah mengatakan hadisnya dhaif, yang mengatakan rawi itu thiqah, hadisnya sahih. Jadi pernyataan daripada Imam Ibnu Hajar tadi itu, kata beliau, itu tidak dapat kita terima. Kenapa? Sebab pentahanan kepada rawi tadi itu tidak disepakati. Limada? Fa'inal Bukhari dha'afahu. Siapa? Muhammad bin Abdurrahman. Walakin imaman akhar min a'immatil hadis wasaqahu Ibnu Adi. Qala wasaqahu wa huwa Ibnu Adi wa huwa wasaqahu di antara daripada imam yang lain daripada ulama hadis mentausiknya, mengatakan bila itu thiqah. Fa yasihha yuqal inna hadza mithlu Ikrimah, itu seperti dengan Sayyidina Ikrimah yang telah ditausik oleh Imam Bukhari dan juga yang telah dilemahkan oleh ulama-ulama lainnya. Hadis ke bawah wa Ibnu Umar wa an Ibnu Umar annahu kana yutilu as-salata qabla al-jumu'ati wa yusalli ba'daha rak'atayn ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أبو داود وقال العراقي إسناده صحيح. Oke. Sudah berapa dalil? Yang pertama, hadis yang menyatakan Nabi kita sembahyang 4 rakaat sebelum Jumat dan juga 4 rakaat setelahnya. Kemudian yang kedua, riwayat daripada Imam At-Tabrani, riwayat daripada Imam Ad-Darqutni, riwayat daripada Imam Ibnu Hibban, pada tiap sembahyang fardu ada terdapat 2 rakaat sembahyang sunat di hadapannya. 2 dalil.
Dalil yang pertama tadi itu ada salah seorang daripada rawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman As-Sahmi, itu mukhtalafun fihi, tapi tidak disepakati tentang ketidaksiqahan daripada beliau. Hadis yang ketiga, bahwasanya Sayyidina Abdullah ibnu Umar yutil, memanjangkan sembahyang qabliyah Jumat dan juga sembahyang setelahnya 2 rakaat, dan beliau menceritakan bahwasanya perkara tadi itu adalah merupakan satu perkara yang benar Nabi kita laksanakan. Hadis ini sahih. Wa qala al-Munziri, وقال المنذري أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه آخر بمعناه. روى الترمذي من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. Tengok hadis ini. Barang siapa sembahyang fi yaumin wa lailatin. Tanya, soalan. Hari Jumat itu termasuk yaum dengan lailah? Masuk? Jangan-jangan hari yang ke-8. Barang siapa sembahyang pada tiap hari dan malam. Jumat juga termasuk daripada hari dan malam, sebagaimana Sabtu, Ahad, Senin, dan juga dengan hari-hari berikutnya. Sintai asyrata rakatan, sebanyak 12 rakaat, Allah akan persembahkan istana kepadanya nanti di dalam surga. Ikhwan semuanya, 12 rakaat untuk kita mendapatkan istana indah. Kalau ada istananya, pasti dan pasti akan mesti dengan husnul khotimah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum kita melaksanakan salat subuh. Qala wa nahu fi Muslimin, dan supaya itu juga di dalam kitab Sahih Muslim daripada Ummi Habibah tanpa menyebutkan tafsir yang disebutkan di dalam hadis. Wa fi riwayatin daripada Ummi Habibah istri baginda Nabi binti Abi Sufyan, ma min abdin muslimin, tidak ada daripada seorang muslim yang mengambil air wudhu secara sempurna kemudian dia sembahyang pada tiap hari dan malam sebanyak 12 rakaat tatawuan selain daripada salat fardu, illa bunyalahu baitun bil jannati. Apa turo atau apa taro, apakah Anda beranggapan, apa tura, apakah itu diperkatakan hanya semata-mata matlub, dituntut untuk di sepanjang minggu kecuali pada hari Jumat? Dari mana datangnya pengecualiannya? Apa tura, apa tara dzalika matlubun kulla yaumin ila yaumil jumati? Apakah kamu beranggapan yang perkara tersebut di atas dituntut pada tiap hari kecuali pada hari Jumat, yang pada hari itu tata'akkadu bi ta'ati bihi ta'atu wa yazdadu bihi al-hirsu 'ala al-ibadati wa amalil khair, yang pada saat ketika itu lebih dituntut untuk kita melaksanakan taat dan juga ditambahkan agar kita lebih berwaspada dan juga lebih bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah dan juga kebajikan. Nah, وقد صرح الحديث بالتعميم فقال كل يوم كما سمعت كل يوم, pada tiap hari. Jumat juga termasuk daripada tiap hari. Nah, وفصل الترمذي في روايته المتقدمة هذه الركعات غاية التفصيل. هذه الركعات غاية التفصيل. ورواية الترمذي وإن لم يذكر فيها لفظ كل يوم ففيها ذكر النكرة. ففيها ذكر النكرة fi siyaqi syarti. Imam Tirmidzi yang walaupun tidak menyebutkan lafaz pada tiap hari, tapi di sana ada sebutan isim nakirah fi siyaqi syarat wa huwa yufidul umum. Wala makna, dan tidak ada makna untuk kita mengecualikan hari Jumat yang dia merupakan seafdal hari. Wa Nabi Hurairah, hadis yang berikutnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Nabi kita bersabda, man ightasala, barang siapa mandi, maksudnya pada hari Jumat,
masjid tak masjid sama saja. Sejuk, yang walaupun. Takut sakit, yang walaupun. Debu, yang walaupun. Sisma, yang walaupun. Begini prinsipnya. Kan kita kadang-kadang pada waktu untuk mengutip makanan yang terjatuh daripada pinggan, makanan yang terjatuh daripada piring mangkok, itu atas pertimbangan tercemarkan, kotor, mungkin dengan debu atau juga dengan yang seumpamanya, demi untuk kita menjaga kesehatan. Sekarang kita kembali, kesehatan itu daripada siapa? Yang menyehatkan itu adalah Allah, yang menyembuhkan itu adalah Allah, yang memberikan keafiatan kepada kita itu juga adalah Allah. Itu keyakinan yang tersemat di dalam hati. Jadi kalau begitu, yang pada saat dengan kita beramal dengan amalan sunnah Nabi kita bersabda, idza saqata ta'amu min ina'i ahadikum, apabila terjatuh makanan daripada bejana, daripada periuk, atau juga daripada mangkok, daripada piring, daripada pinggan salah seorang kamu, fal yubid matihi minal adza summa liya'kulhu, tanggalkan kotoran yang lekat padanya, kemudian kamu memakannya, wala yada'u li syaitan, dan jangan sampai kau biarkan untuk syaitan. Pada waktu dengan kita beramal dengan hadis tadi itu, yang walaupun kepastian sih memang tidak dapat kita pastikan apakah tercemarkan dengan kotoran tubuh juga tidak. Tujuan kita untuk kita mengamalkan amalan sunnah, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kesembuhan dan keafiatan kepada Anda, yang walaupun pada saat ketika dengan kita mengutip makanan yang seperti itu. Jadi insya Allah kamu tidak perlu risau dan bimbang, yang walaupun dan sebagian terasa jijik kalau pada tuh mengambil makanan yang terjatuh. Jadi kita bersihkan, kita sapu-sapu seperti itu. Kalau memang kotor, kemudian kita makan, jangan diabaikan. Satu. Yang kedua, ini bukan nasihat tapi jadikan sebagai pedoman hidup. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan nikmat anugerah pemberian Allah. Takut kalau dengan nikmat itu nanti dengan dia bergaya, gengsi dengan kita, tak pedulikan kita pada waktu kita perlukan. Jadi dengan bahasa kurang lebihnya, awak tak nakan aku, kau buang-buang aku juga tak nakan awak, tak akan inginkan, tidak inginkan kamu tidak inginkan saya juga tidak inginkan kamu. Pada saat dengan kita sangat-sangat memerlukannya, kita tidak mau di akhir umur tenaga kita sudah terporsel habis, kekuatannya tidak ada, kemampuannya tidak ada, tapi ternyata keperluan hidup tidak terpenuhi. Sekarang kalau kita dipecat, kalau kita dibuang kerja, kita masih boleh cari kerja di tempat lain. Tapi kalau pada tuh seusia 70-an dipecat dan kita tidak punya jaminan hidup, kemana kita pergi? Akhirnya jadi pengemis. Kenapa? Sebab kamu dulu tidak pernah menyayangi, kamu pernah menyia-nyiakan pemberianku, kamu menyia-nyiakan nikmat daripada Allah Jalla wa'ala. Syukur-syukur kalau hanya sekedar dengan nikmat berupa keuangan, gaji dan yang sebagainya Allah tarik. Kalau tidak dengan kesehatannya, kalau tidak dengan ibadahnya, akhirnya di penghujung umur doanya kita mohon, Allahumma ij'al khaira a'malina, sambung, Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimahu awakhirahu. Oke, ij'al khaira a'malina awakhirahu, jadikanlah sebaik-baik umur kami itu penghujungnya. Kita inginkan penghujung dengan umur yang bagus, penghujung yang bagus dengan umurnya, di penghujung umur dengan ibadah yang bagus, amalan yang bagus, taat yang bagus, pendekatan yang bagus. Waj'al khaira a'malina khawatimahu, kita inginkan yang terbaik daripada amalan kita itu penghujungnya. Tak nak pada penghujung nonton saja sepanjang waktu, tak nak pada penghujung sibuk saja dengan gustinya, tak nak pada penghujung ya Allah bola sepak lagi, permainan 4-4-2 ataupun juga dengan 3-3-4 atau juga dengan 2-2-6 atau dengan permainan yang lebih ideal lagi 1-1-8. Supaya yakin itu dengan penyerang kita 8 itu mampu untuk mencetak gol, untuk menjaring gol kemenangan. Atau juga sebaliknya supaya musuh tidak boleh menyerang kita, maka pertahanan kita 8-1-1 atau 10 semuanya di hadapan. Tengah tak ada, penyerang pun juga tidak ada.
Sahabat, besok malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, sedikit lagi 5 menit untuk kitab yang pertama. Yaqul man intasala sumatal jumu'ata fasalla ma qutila lahu. Terus dia sembahyang semua apa yang dia laksanakan, semua apa yang ditakdirkan. Semua ansat, senyap, jangan mengantuk, senyap. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu, senyap. Stami'u, dengar. Wastami'u lahu, dan berikan tumpang kepadanya agar Allah merahmatimu. Ini diantara daripada peringatan-peringatan muadzin sebelum khutbah disampaikan. Jadi di sini yang diriwayatkan, kemudian dia sembahyang jumlah bilangan yang ditakdir, diam dengan memberikan tumpang kepada khutbah yang disampaikan, kemudian sembahyang bersamanya. Nabi kita bersabda, piralahu, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya daripada Jumat sampai pada Jumat yang berikutnya. Wa fi riwayatin fa ilam yajidil imama kharaja, kalau ternyata dengan imam belum lagi keluar untuk menuju mimbar, sembahyang ma badalahu. Wa wajada imam akan kharaj, tapi kalau ternyata dengan imam sudah ke mimbar, duduk memberikan tumpuan dan perhatian setama wa asad sehingga sampai selesai sembahyang Jumatnya. Baja'ala al-ghayatu khuruj al-imam, baja'ala al-ghayata, maka hadis menjadikan untuk bagi Nabi menjadikan al-ghayah kesudahan itu dengan khuruj al-imam. Imam keluar untuk menuju mimbar untuk menyampaikan khutbah, berarti peluang untuk melaksanakan sembahyang qabliyah itu sudah berakhir. Dan tentunya imam tidak akan keluar kecuali setelah gelincir matahari. Qala Imam Abu Isa At-Tirmidzi, wa qala Abu Isa At-Tirmidzi, inna 'abdallahi Ibn Mas'ud radhiyallahu an kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Oke, ini perbuatan daripada sahabat. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud melaksanakan sembahyang 4 rakaat sebelum Jumat dan juga 4 rakaat setelahnya. Jadi kita sudah ada beberapa dalil. Dalil yang pertama tadi itu uji minda kita uji ingatan kita. Dalil yang pertama riwayat daripada Imam At-Tabrani yang menyatakan bahwasanya pada tiap sembahyang fardu ada 2 rakaat sembahyang sebelumnya. Satu. Yang kedua dalil yang menyatakan Nabi kita sembahyang 4 rakaat sebelum dan juga 4 rakaat setelahnya. Tapi hadis itu mat'un, yang walaupun ketaanannya tidak disepakati itu dengan Muhammad As-Sami. Dalil yang ketiga tentang Sayyiduna Abdullah ibni Umar yang melaksanakan sembahyang 4 rakaat sebelum Jumat dan menyatakan begitulah yang Nabi kita laksanakan. Dalil yang keempat riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah tentang batasan sembahyang qabliyah itu selama imam belum keluar. Dalil yang kelima, qala daripada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, beliau melaksanakan 4 rakaat sebelum Jumat dan juga 4 rakaat setelahnya. Dan atas pendirian itulah berpendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, wa rawa al-Imam Asy-Syafi'i an Tha'labat bin Abi Malik an amati sahabat annahum kanu, para sahabat Nabi sallallahu nisfan nahar, sembahyang di pertengahan siang pada hari Jumat, ila ghairi dzalika wa huwa katsir. Banyak dalil-dalil dan istidlalat daripada ulama. Dan di sana juga terdapat beberapa hadis dhaif. Tak masalah dengan kita mendengar atau nusmi'uka syai'an minha, tapi bukan kita bergantung ke atas hadis-hadis yang dhaif yang akan diriwayatkan nanti. Fa inna indana ghairuha ala ma sami', sebab karena kita mempunyai dalil selain daripada dalil yang telah Anda dengar. Silakan dengar. Ba'dur riwayat al-dha'ifah allati waradat bil mawdu', di antaranya daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis salati nisfan nahar. Nabi kita mencegah kita melaksanakan sembahyang di pertengahan siang sampai gelincir matahari kecuali pada hari Jumat. Tapi hadis ini terdapat rawi yang bernama Ibrahim ibn Abi Yahya wa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Fawrah, kedua-duanya dhaif. Jadi tadi sebagaimana dikatakan di dalam
ulasan beliau, kita tidak bergantung kepada riwayat-riwayat al-dhaifah, tapi dengan kita beristidlal dengan beberapa buah riwayat yang disebutkan sebelumnya. Kesimpulan, khulasah halaman 170. والخلاصة أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها. Muraghabun ay matlubun, targhib muraghabun fiha. Sembahyang sebelum Jumat sangat-sangat digalakkan secara umum dan khusus. Nah, مرغب فيها عموما وخصوصا. وقد قال بعض العلماء لم يتمسك المانع من الصلاة قبل الجمعة إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال. jadi kata sebagian daripada ulama al-mani, Wahabi atau salaf yang ekstrim. Salafi Wahabi Mekah masih oke-oke lagi. Salafi Wahabi tumbang kita keras kepala. Memang semua orang keras kepala, mana ada kepala yang lembut. Apa kata mereka? Lam yatamassa, tidak ada pegangan oleh mereka yang menghalang dan yang mencegah sembahyang sebelum Jumat, melainkan dengan hadis yang melarang kita sembahyang pada masa gelincir matahari, bahwa ma'akauni umumihi mukhassasan. Hadis tersebut di samping dengan keumumannya itu tertaksis dengan hari Jumat, yang pada hari Jumat tidak ada larangan langsung untuk kita melaksanakan sembahyang di sepanjang siang. Laisa fiha ma yadullu 'ala al-man'i min as-salati qabla Jum'ati 'ala al-itlaq. Wa 'ala kulli hal, fama taqaddama, semua yang saya sebutkan tadi itu cukup bagi orang yang insaf, tidak perlu kita tambahkan lagi. La hajata lil italati fiha wa ba'du fahaula, mereka-mereka yang mencegah dan melarang kita untuk melaksanakan sembahyang qabliyah Jumat tidak lebih daripada untuk talbis, membuat kita jadi remang-remang, bimbang dan bingung apakah dianjurkan ataupun juga tidak.